Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Waalaikumsalam untuk warahmatullahi materi wabarakatuh. kimia organik ya. Di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang karakteristik senyawa organik, khususnya terkait dengan eh, tata nama dan karakteristik untuk senyawa-senyawa alifatik ya. Jadi senyawa alifatik itu adalah senyawa yang eh, mempunyai rantai lurus. Pada pendahuluan ini kita akan mempelajari golongan-golongan senyawa ada alkana, alkena, dan alkuna ya. Eh, Sebelum kita pelajari lebih jauh, mungkin saya mau menanyakan dulu ya. Sudah pernah di kimia sudah belajar tentang elektron belum? Terkait dengan ikatan antar atom. Atom itu kan mempunyai elektron terluar, di mana elektron itu nanti akan membuat lintasan-lintasan. eh, Lintasan yang terluar dari elektron itulah yang nanti akan berinteraksi dengan eh, antara atom yang satu dengan atom yang lainnya. Kayak misalnya kalau C, ini elektron terluarnya berapa? Ada yang tahu elektron terluar atom C berapa? Ini harusnya di materi sebelumnya ya, di kimia ya, mungkin di kimia dasar. Waktu mempelajari tabel periodik itu harusnya belajar juga lintasan elektron dan ada di situ setiap atom itu mempunyai jumlah elektron tertentu, di mana nanti elektron terluar itu yang akan membentuk interaksi dengan atom yang lainnya sehingga dia membentuk senyawa. Ayo dijawab pertanyaan Ibu. Ini kalau nggak bisa untuk melanjutkan ini nanti tambah bingung gitu. Atau saya lanjutkan aja, nggak perlu saya korek terkait pemahaman dengan ikatan kimianya. Sudah dipelajari belum? Halo, suara saya kedengaran? Bentar, Bu. Ya, coba Belum, kalau Bu. kalau atom C ada berapa? Sudah pernah membuka tabel periodik? Sudah, Bu. Ya, Ya. dicek atom C itu atomnya elektronnya ada berapa? Elektron itu bisa diketahui dari apa? Dari nomor atom Dari nomor atom. C ada berapa? ada 6. Ada 6. Lintasan elektron yang pertama itu terdiri dari dua atom. Kemudian lintasan yang berikutnya itu terdiri dari 8 atom. Dan seterusnya gitu ya. Nanti ada 16 dan seterusnya. Berarti eh, untuk atom C itu sendiri elektronnya terdistribusi di berapa lintasan atau berapa kulit? 2 lintasan, Bu. Ada 2 lintasan. Jadi di lintasan pertama ada berapa? Lintasan pertama ada 2, lintasan kedua ada 4. Lintasan kedua ada 4. Dan nanti 4 elektron itulah yang punya peluang berinteraksi dengan atom yang lainnya. Nah, elektron yang terluarnya kan ada 4. Sedangkan kecenderungan kestabilan suatu senyawa jika membentuk ikatan itu adalah 8. Jadi ikatan penuhnya itu yang bikin stabil. Jadi bisa 2, bisa 8 seperti itu. Jadi kalau 4 itu dia cenderung tidak stabil dan dia harus mengikat atom lain sehingga dia membentuk 8. Karena dia sudah 4. Jadi tidak kedua larinya, jadi larinya ke atasnya yaitu 8. Seandainya atom C ini berikatan dengan hidrogen, ya, H,
itu kira-kira membutuhkan hidrogen berapa? Jadi kalau misalnya elektronnya itu antara atom C dan H berikatan, itu membutuhkan berapa banyak hidrogen? Kita melihatnya dari nomor atom dari hidrogen. Atom hidrogen berapa? Nomor atom hidrogen yang nanti nomor atom hidrogen itu sendiri kan larinya ke jumlah elektron terluar. Coba dicek hidrogen berapa? 1. Satu. Jadi eh, kalau atom hidrogen satu, dia mempunyai kecenderungan untuk membentuk stabilnya itu adalah ke arah mana? 2 atau 8? Kan tadi stabilnya itu sesuai dengan jumlah kulitnya. Bisa 2, 8, dan seterusnya. Itu ada KLMN ya, nanti coba dibuka lagi. Kulit K itu ada 2 elektron, L itu ada 8 elektron. Nah, kalau untuk hidrogennya, dia stabilnya mengikat menjadi berapa? Kan dia punya satu. Berapa? Fatih, Ibnu, Fatih, 2, Bu. 2. Jadi eh, nanti atom C dari elektron atom C tadi yang 4 itu akan membentuk kesetimbangan dengan atom H sejumlah 4 juga karena menggunakan atom elektron C1 atom H1 sehingga terbentuklah CH4 gitu. Jadi terbentuknya senyawa CH4 itu dari kecenderungan ikatan elektron yang ada pada masing-masing atom yang bisa diketahui dari nomor atom. Jadi nanti kalau mau memperdalam lagi, dicek di tabel periodik bagaimana ikatan yang terbentuk pada eh, dua atom yang membentuk kestabilan. Kenapa saya jelaskan terkait dengan CH4? Karena pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa senyawa organik itu unsur utamanya adalah C dan H, ya. Unsur utamanya adalah C dan H. Sehingga pemahaman terkait dengan ikatan tersebut itu sangat penting, ya. Jadi sudah tahu ya kenapa ada CH4 itu terbentuknya dari mana sudah tahu ya. Sudah tahu? Yogi? Masih angin-anginan, Bu. Angin-anginan. Yang mana masih bingung? C dan H. Kenapa C dan H? Bingungnya di mana? Tadi tahu ndak asalnya 4 elektron itu dari mana? Dari C dan H, Bu. Ya, C kan punya 4 elektron terluar. Asalnya dari mana? Nggak tahu. Belum tahu, Bu. Kamu punya tabel periodik? Bentar saya cari dulu. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya bagaimana? Ya, kalau diam saya anggap paham ya. Ya, soalnya ini sebetulnya bukan di kimia organik, harusnya di kimia dasar gitu. Jadi, saya lanjutkan. Nanti senyawa alifatik yang pertama yang kita pelajari ini adalah senyawa golongan alkana. Di mana alkana itu mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. N ini adalah jumlah atom C-nya. Jadi kalau misalnya C-nya itu 1, berarti hanya ada berapa? Hanya itu H2n plus 2. Berarti hanya ada berapa?
N ini jumlah atom C-nya. Kok Ibu kayak gak ada yang diajar, yang gak ada yang mau jawab. Salwa, hanya ada berapa? Salwa ada enggak? Ada, Bu. Iya, hanya ada berapa? Ruli, Ruli ada? Oke, Bu, kenapa? Loh, kok kenapa? Ibu nanya, kalau CnH2n plus 2, kalau C-nya 1 hanya berapa? N-nya 1 berarti hanya ada berapa? 2, Bu. C-nya 1, berarti N-nya adalah 1. Hanya ada berapa? 2. Hanya ada 2. Ini kan rumusnya 2n plus 2 toh. 2 kali 1 berapa? 2. 4, Bu. Ini ada 4, Bu. Ada 4. Ayo bangun, bangun. Fokus. Jangan sambil baring-baring, ini kita belajar kimia organik ya, bukan mendongeng. Ayo bangun. Ini kan simpel banget ini. Jadi yang pertama adalah golongan alkannya. Rumusnya ini. Ah, golongan ini merupakan hidrokarbon jenuh dengan ikatan kovalen tunggal antar atom C. Jadi nanti kalau misalnya C-nya ada 3, hanya ada berapa? Anissa, kalau C-nya ada 3, hanya ada berapa? Hanya ada 6. 3 H2N berarti 2 kali 3 ada 6. 12. 6. Terus, lah ini enggak dihitung plus 2-nya. Ada 8, Bu. Ada 8. Jadi C3H8. Kalau C-nya ada 10, Nur Hasanah, hanya berapa? CN-nya berarti ada 10. Hanya ada berapa? Nur Hasanah ada enggak? Ada, Bu. Ya, berapa? 12, Bu. H adalah 2N. N-nya berapa? N-nya berarti berapa kalau C-nya 10? Ica? Ica Aziza? Kalau C-nya 10, N-nya berapa? Ada ndak Ica? Ada, Ibu. Ya, kalau C-nya 10, N-nya berapa? N ini loh. N ini berapa berarti? Kalau C10, N-nya berarti N-nya 10. 12. Saya tanya dulu. N itu adalah jumlah atom C-nya. Kalau C-nya 10, N-nya berapa? Kurang paham, Ibu. Ada yang tahu? 10. 10. 10.
Kalau nggak paham berarti dari awal tidak dengerin. Ya kalau dengerin insya Allah paham. Jangan disambil kalau belajar kimia. Ya. Kemudian kalau N-nya 10 hanya berarti berapa? 22. 22. 2 kali 10 ditambah 2. Cuman rumus begini aja loh. Kamu baca sendiri bisa harusnya. Masih ada yang belum paham? Ruah. Ruah ada? Ada Ibu. Kalau C-nya 2, berarti N-nya berapa? Kalau C-nya 2, N-nya berapa? Yang lain, N-nya berapa? Coba dibuka. 2. 2, Bu. Nah, N-nya 2. Terus berarti hanya berapa? 6. 6. 2 kali 2 ditambah 2. Gitu ya. Nanti yang belum paham diskusi sama temennya. Nah, senyawa alkana ini mempunyai karakteristik dia tidak mempunyai ikatan atom yang rangkap. Tadi dikatakan jenuh ya. Kemudian mempunyai afinitas elektron yang kecil, terus sulit bereaksi ya, sukar bereaksi. Kemudian alkana dengan atom C1 sampai C4 pada suhu kamar dia berbentuk gas. Kemudian C4 sampai C17 berbentuk cair dan lebih dari C18 berbentuk padatan. Jadi kalau kalian melakukan peracikan bahan obat, itu kamu bisa bayangin ya kira-kira senyawanya itu kalau bentuknya padat itu rumusnya seperti apa. Jadi semakin panjang rantai atom C-nya, bentuknya itu mengarah ke padat. Semakin pendek dia membentuk ke gas begitu. Bertambahnya rantai atom C akan menambah titik didih dari senyawa tersebut. Jadi otomatis ya, yang gas kan tadi semakin pendek ke arah gas, semakin panjang berbentuk padat. Semakin panjang otomatis titik didihnya itu semakin tinggi ya, bertambah. Jika atom C sama, maka yang mempunyai rantai cabang, jika atom C sama, maka yang mempunyai rantai cabang, maka titik didihnya semakin rendah. Jadi kalau jumlah atom C-nya sama, yang satu membentuk cabang, yang satu tidak, nanti yang membentuk cabang itu titik didihnya lebih rendah. Ini kan kita berbicara alifatik itu rantai lurus ya. Rantai lurus itu bukan berarti tidak ada cabangnya. Dia ada cabangnya. Karena penggolongannya itu ada dua, ada rantai lurus dan siklik atau aromatik. Yang aromatik itu nanti yang melingkar yang membentuk cincin. Kemudian kelarutan pada umumnya mudah larut dan pada pelarut nonpolar. Maksudnya larut dalam pelarut nonpolar. Ya. Kemudian massa jenisnya bertambah seiring dengan penambahan jumlah atom. Bertambahnya jumlah atom, massa jenisnya bertambah. Kemudian sumber utamanya berasal dari gas alam dan minyak atau petrol ya. Kemudian sifat lainnya, dia berbentuk gas, ini tadi sudah ya. Merupakan senyawa nonpolar, sukar larut air, cenderung larut pada ether, pelarut nonpolar, alkana cair baik untuk melarutkan senyawa yang mempunyai ikatan kovalen. Kemudian alkana dengan rantai lurus mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan cabang. Alkana mempunyai titik didih dan titik leleh yang lebih rendah dibandingkan senyawa semipolar atau senyawa polar lainnya karena molekulnya mempunyai ikatan van der Waals.
Kemudian sukar bereaksi karena mempunyai ikatan sigma yang kuat antar atom C. Ya. Pada keadaan tertentu, alkana bisa bereaksi dengan atom O. O ini apa? O itu notasi dari apa? Oksigen Oksigen. Berapa nomor atomnya? 8. Oksigen 8. 8. Jadi elektron terluarnya berapa kalau 8? 6. 6. Ya. Nanti interaksinya, kalau kita tahu elektron terluarnya, kita bisa membayangkan interaksinya dengan atom C seperti apa, dengan atom H seperti apa. Itu. Nah, ini ya, pada keadaan tertentu, alkana bisa bereaksi dengan atom O dan H. Apabila jumlah oksigen memadai, alkana akan teroksidasi sempurna membentuk karbon dioksida, CO2, dan H2O, uap, dan melepaskan sejumlah energi. Jika tidak memadai, maka yang terbentuk adalah CO dan uap air. CO ini bacanya apa? Kalau ini karbon dioksida, kalau CO karbon monoksida. Kan kalau dua di, kalau satu mono, kalau tiga tri, ya untuk namanya seperti itu. Kemudian alkana bereaksi dengan halogen. Ya, halogen itu nanti dicek di tabel periodik itu ada unsur-unsur halogen ya. Apa saja contohnya? Golongan halogen. Halogen itu 1A ya. 1A atau 7A? Coba dicek. 7A, Bu. 7A berarti apa? Cl. Cl, Ya, Br. Cl, Br, ya. Itu namanya golongan halogen. Alkana bereaksi dengan halogen dikatalisis oleh panas dan sinar UV. Laju pergantian atom tergantung jumlah halogen dengan laju sebagai berikut. Nah, jadi H3 lebih besar laju atau kecepatan reaksinya dibanding H2 dibanding A1. Nah, untuk kegunaannya itu sendiri sebagai bahan bakar, pelarut, ya, kemudian sumber hidrogen, pelumas, dan bahan baku untuk senyawa organik dan bahan baku industri. Nah, ini nanti dihafalkan. Ini minimal 10 ini harus hafal ya. Jadi nanti kalau ini Zoom-nya habis, berarti kita sudahi untuk kuliahnya. Nanti saya lanjutkan di grup WA untuk terkait dengan tata nama dan mungkin latihan supaya Anda bisa memberi tata namanya. Kan ini kita bicara tata nama, tapi kita belum belajar ya tata namanya. Karena tadi di awal kalian belum pahami yang terkait dengan ikatan yang terbentuk antara CH, C dan H ini. Ya, sehingga saya harus menguraikan dulu, menjelaskan. Nanti akan, insya Allah, kalau ada kesempatan akan saya buatkan video lanjutannya ya untuk yang alkena dan alkuna. Ya, jadi ini harus dihafalkan. CH4, C ini tergantung dari nama ini tergantung dari atom C-nya ya. C1 metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Rumus strukturnya kalau dituliskan seperti ini. Nih ya. Nanti kalau kalian hitung jumlah atom H-nya itu sesuai dengan kaidah rumus yang di atas tadi. Cn H2n plus 2. Itu cara menghafalkannya seperti itu. Tuh ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti Belum, Bu. saya cross check ya hafalannya. Ini semua mahasiswa harus hafal yang 10 ini. Jadi kalau
saya bilang pentana, kalian harus sudah connect bahwa yang dimaksud adalah C5H12. Karena nanti ini akan menjadi dasar penamaan. Ya, ini saya belum menerangkan tata namanya ya. Saya cek dulu ke bawah. Ada enggak? Tidak ada. Nah, jadi ini kan ada alkana, kemudian ada alkena, kemudian ada alkuna. Untuk sifatnya, nanti Anda bisa baca sendiri. Tapi untuk rumusnya, bedanya di sini ya. Kalau tadi ada +2, di alkena ini +2-nya hilang. Jadi hanya CnH2n. Sedangkan di alkuna itu dikurangin CnH2n min 2. Jadi dikurangi 1. Dikurangin 2. Kemudian untuk sifat-sifat karakteristiknya bisa dibaca sendiri. Untuk tata namanya, kalau tadi golongan alkana itu akhirannya ana, golongan alkena itu akhirannya ena. Nih ya, jadi bedanya hanya di huruf e. Kalau yang alkuna itu menjadi una, ya, etuna. Ya, kan kalau ini nggak bisa satu ya, karena ada ikatan rangkap C. Jadi minimal itu dia atom C-nya adalah 2. Begitu juga dengan alkena. Alkena juga eh, minimalnya adalah 2. Jadi eh, etena begitu. Jadi alkana menjadi alkuna. Jadi kalau misalnya ininya 1, ini kan metana. Untuk golongan etena dan eh, alkena dan alkuna tidak ada. Kemudian untuk golongan alkena dan alkuna untuk etana berarti jadi apa ini kalau alkena? Etananya jadi etena. Ana di belakangnya itu diubah menjadi ena. Kalau alkuna menjadi etuna. Itu Ya, secara prinsip begitu. Tuna. Ya. Nah, gampang kan? Nanti yang untuk karakteristik ini kalian bisa baca sendiri ya. Jadi pertemuan hari ini eh, saya anggap kalian sudah bisa memahami terkait yang rantai lurusnya saja. Nanti eh, di saya usahakan ada video untuk menjelaskan yang cara membuat namanya. Ini rantainya masih rantai lurus. Nanti yang rumit ketika rantai lurus yang ini kan kalian melihatnya lurus ya. Lurus, belum ada cabang. Jadi bisa bisa jadi kalau ada cabang itu di sini, misalnya ada CH3 lagi gitu. Nih ya, misalnya propana. Atom C tengahnya ini dia punya cabang. Itu namanya bagaimana? Kan kalau ini propana. Kalau ada cabang namanya akan berbeda. Tuh. Baik. eh, yang ini cukup dulu ya. Saya rasa cukup ya. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin 1 menit atau 2 menit. Bisa dipahami ya yang ini ya. Insya Allah Bu bisa. Oke, terima kasih yang sudah paham. Yang belum nanti bisa sambil diskusi dengan temannya. Nah, untuk yang rantai cabang, mau pas offline aja atau saya bikinkan video? Minggu Offline saja, Bu. setelah Lebaran itu sudah langsung offline ya? Iya, Bu. Nggih, Bu. Oke. Ya sudah, ini dulu sementara. Nanti sambil saya coba saya spill di grup ya. Mungkin saya buatkan struktur nanti kita coba diskusikan apa namanya biar eh, kalian ada bayangan juga. Gitu. Nanti untuk praktikumnya kita lanjut di Google Meet nggak apa-apa. Baik ya, untuk yang teori saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu.
kita lanjut di Google Meet ya, soalnya ini punya Ibu kan cuman 40-an ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu.